Ya, misal kekerasan antara senior terhadap juniornya masih saja terjadi. Korban bahkan hingga meregang nyawa di sebuah perguruan silat di Jawa Tengah. Selain informasi itu, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan pemirsa, informasi itu sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 sore hari ini. Saya Ezar Entia atas nama seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga pemirsa untuk selalu ikuti akun media sosial kami. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap semangat. Di TV Bersatu Menginspirasi. Sungguh sadis, sakit hati telah dicampakkan, nyawa pun melayang. Itulah yang dialami ibu dan anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian berawal saat warga Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, digegerkan dengan kasus pembunuhan sadis di sebuah rumah. Sang ibu berinisial SB berusia 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tebas di bagian leher. Ironisnya, jasad ditemukan mengapung di dalam sumur. Sementara putrinya berinisial TB berusia 45 tahun selamat namun dalam kondisi kritis akibat sejumlah luka tusukan benda tajam dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Diketahui pelaku menjalin hubungan dengan korban selamat berinisial TB. Keduanya menjalin hubungan sejak tahun 2018. Namun korban TB mengakhiri hubungan setelah mengetahui bahwa pelaku ternyata sudah berkeluarga. Tidak terima dan sakit hati, pelaku kemudian mendatangi rumah korban dan membunuh ibu korban yang tidak merestui hubungan asmaranya. Ironisnya, setelah membuang jasad ibu korban ke dalam sumur, pelaku kemudian memperkosa korban sebanyak 4 kali sebelum menganiaya korban dengan senjata tajam. Karena dari keterangannya bahwa karena ini sudah beristri, sehingga korban itu tidak mau berhubungan dengan yang bersangkutan. Mendapati laporan dari warga atas kasus penganiayaan dan pembunuhan, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku bernama Domingus alias Iwan ditangkap di kawasan hutan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat mencoba melawan dan melarikan diri sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan. Diketahui dari hasil pemeriksaan polisi, sebelum dibuang ke dalam sumur, SB terlebih dahulu dianiaya pelaku, lantaran ditemukan adanya luka sobek di belakang kepala. Sementara korban TB dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar karena mengalami luka tusukan di tubuh termasuk di perut. Atas perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Adapun barang bukti yang diamankan polisi di TKP, yakni mulai dari pakaian dalam hingga senjata tajam yang digunakan tersangka membunuh korbannya secara sadis. Sakit hati berujung penikaman kekasih juga terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Seorang pria berusia 22 tahun di Kabupaten Majene tega menikam kekasihnya sendiri menggunakan pisau dapur. Pelaku cemburu dan sakit hati lantaran kekasihnya saling telepon dengan pria lain.
Saat itu pelaku yang berada di indekos korban bertanya kepada kekasihnya yang tengah teleponan dengan pria lain. Namun pertanyaan pelaku tidak digubris oleh korban. Pelaku yang sudah terbakar cemburu kemudian mengambil pisau dapur dan langsung menikam leher korban. Korban sempat meminta tolong, namun naas pelaku kembali menikam korban di bagian tubuh lain, yakni tangan dan paha. Usai menganiaya kekasihnya, pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan kabur keluar daerah. Mendapati informasi aksi penganiayaan, polisi langsung bergerak cepat dan memburu pelaku. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Korban yang sempat mendapat perawatan di RSUD Majene, kondisinya pun membaik. Atas perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Kekerasan antara senior terhadap juniornya masih saja terjadi. Korban bahkan hingga meregang nyawa karena dihukum oleh seniornya akibat tidak membawa murid baru untuk diajak latihan silat di perguruan. Wildan Ahmad, seorang remaja berusia 14 tahun ini, tewas usai mengikuti latihan silat di perguruan silat Nahdlatul Ulama PSNU, Pagar, Nusa Karanganyar, Jawa Tengah. Korban tewas karena adanya luka pada tubuh akibat dipukul dan ditendang yang dilakukan oleh seniornya. Berdasarkan keterangan, pelaku yang merupakan seniornya itu melakukan aksinya karena kesal korban tidak membawa murid baru untuk diajak latihan silat di perguruannya. Korban kemudian diperintahkan untuk memperagakan gerakan kuda-kuda yang kemudian mendapat tindakan kekerasan seperti dipukul dan ditendang oleh senior. Korban kemudian terjatuh dan kesulitan bernafas. Namun karena kondisi korban menurun, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pihak perwakilan dari perguruan silat yang bersangkutan pun menyesalkan adanya tindakan itu. Karena menurutnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dibenarkan dan di luar sepengetahuan pengurus. Tapi kalau terkait kejadian kemarin itu sudah di luar materi, di luar ADART dari perguruan. Kenapa, Pak? Karena di bahasa-bahasa yang viral itu kan ada bahasa doweran, pernapasan. Nah, itu sementara di teknik Pagar Nusa itu tidak ada bahasa itu. Namun berdasarkan penyelidikan kepolisian, adanya aturan murid baru harus membawa temannya atau anggota baru itu sudah berlaku lama. Hanya saja kali ini menimbulkan korban jiwa. Ya, mereka di aturan itu memang secara tertulisnya tidak ada. Hanya disampaikan ada aturan kalau siswa baru itu harus membawa temannya atau membawa anggota baru sebanyak 4. Itu mungkin dari mereka saja sehingga karena tidak membawa, jadi diberi sanksi. Gitu. Memang hal itu juga suka pernah dilakukan, tapi kebetulan ini berefek menimbulkan kematian daripada korban. Atas kejadian ini polisi pun sudah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka, yakni senior korban, dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Para tersangka pun terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Kekerasan senior terhadap junior juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya mendapat kekerasan,
Korban yang merupakan seorang pelajar ini bahkan mendapat perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah MAN 1 Medan, Sumatera Utara. Korban mengalami perundungan oleh teman sekolah, kakak kelas, hingga alumni. Kasus ini terungkap usai curahan hati anggota keluarga korban perundungan disertai kekerasan di media sosial menyita perhatian warganet. Korban yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas di Medan, Sumatera Utara menjadi korban tindak kekerasan dari sekitar 20 orang lantaran korban diduga menolak masuk geng motor. Korban bahkan disuruh memakan sendal berlumpur, makan daun mangga, hingga dipaksa meminum air yang sudah diludahi. Korban berinisial MH mengalami trauma mendalam hingga enggan bersekolah lantaran mendapat ancaman dari para pelaku. Korban juga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Penyidik Polrestabes Medan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dari kejadian tersebut, kami dari Satreskrim Polrestabes Medan sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan akan muncul pelaku lain. Untuk sementara yang kami dapat dari 2 orang pelaku ini motifnya sakit hati, sempat ada ketersinggungan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Sementara terkait siswa MAN 1 Medan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, pihak sekolah akan menindak tegas dan menerapkan sanksi berat kepada siswa tersebut. Ada berkisar 13 siswa MAN 1 yang terlibat dalam hal ini. MAN 1 Medan tetap melaksanakan investigasi lah pada mereka sampai setuntas-tuntasnya. Polisi masih mengejar 2 dari 4 tersangka perundungan dengan penganiayaan tersebut. Dari 4 tersangka yang telah ditetapkan polisi, 2 diantaranya sudah ditangkap di mana salah satunya masih berstatus anak di bawah umur. Kini polisi tengah mengejar 2 tersangka lagi yang identitasnya dan keberadaannya sudah diketahui. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dalam kasus ini akan bertambah karena perundungan yang menimpa korban diduga melibatkan banyak orang.